Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Aditya Budi Setiawan, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Pemalang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan koneksi antar materi, coaching untuk supervisi akademik. Definisi coaching. Menurut Grant 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan Whitmore 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembukaan potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki laukunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menentukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Berdasarkan ICF, International Coaching Federation, 3 kompetensi inti yang penting dipahami dalam kebutuhan pendidikan guru penggerak, yaitu 1. Kehadiran penuh, presence. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam keterampilan coaching, di sini kita menggunakan alur percakapan Tirta. Alur percakapan Tirta adalah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching, yaitu model GROW. Alur percakapan Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching yang memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Tirta adalah akronim dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, TA, tanggung jawab. Mendengarkan dengan rasa. Menurut Julian Treasure, teknik untuk mendengarkan aktif dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu dengan teknik rasa. Save, appreciate, summarize, and ask. Koneksi antar materi. Dalam bagian ini, kita akan melakukan koneksi atau hubungan antara keterampilan coaching dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Koneksi antar materi dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Proses pembelajaran ini didasarkan pada aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Proses coaching menjadi salah satu cara untuk menggali potensi yang dimiliki oleh murid dalam proses pembelajaran. Potensi guru sebagai coaching sangat penting untuk
untuk mengarahkan murid dalam pemetaan kebutuhan belajarnya. Peran coach dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai penuntun murid untuk mampu mengenali dan mengidentifikasi kesiapan belajar, profil belajar, dan minat belajarnya. Koneksi antar materi dengan modul 2.1, pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman dan kemampuan mengelola emosi. 2. Membangun dan menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Coaching diharapkan dapat menumbuhkan well-being pada murid, yaitu kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Coaching memfokuskan pada kedekatan emosi, pencapaian tujuan positif, proses dialog yang penuh empati, dan keterampilan untuk membangun hubungan yang positif. Koneksi antar materi dengan modul 1. Dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntut tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. Peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Koneksi dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, yaitu menuntut tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat potensi-potensi murid sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga pemimpin pembelajaran CGP diharapkan dapat menerapkan teknik coaching untuk memunculkan potensi yang ada pada murid dan mengembangkannya dengan nilai-nilai yang terbaik. Koneksi dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak tentunya bertujuan untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada anak, dan agar murid mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Dengan coaching, diharapkan murid dapat mengidentifikasi harapan, potensi, kemampuan, memecahkan masalah, agar murid mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Koneksi dengan modul 1.4 Budaya Positif. Proses coaching menjadi cara mengoptimalkan potensi murid, menumbuhkan motivasi karakter murid, menumbuhkan komunikasi baik antar warga sekolah untuk saling percaya, dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Guru merupakan sosok yang memiliki ragam peran yang harus dijalani. Salah satu peran guru adalah sebagai pemimpin. Dapat menjadi pemimpin bagi siswa dalam pembelajaran, bagi kolega atau teman-teman seprofesinya, dan bagi dirinya sendiri. Penggerak adalah unit pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasi pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Penggerak diharapkan dapat mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Keterampilan coaching dengan menggunakan metode Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Keterampilan coaching sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi,
baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Pentingnya pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Keterampilan coaching juga dapat membantu membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Kesimpulan, setiap individu murid memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga setiap guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Murid tidak hanya mampu mencapai kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga mampu mengoptimalkan potensinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keterampilan komunikasi coaching dengan alur tirta dapat menciptakan komunikasi yang baik antar guru dengan murid, warga sekolah, serta kepala sekolah, sehingga mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Demikian, Bapak dan Guru hebat calon guru penggerak, koneksi antar materi modul 2.3 teknik coaching yang dapat saya laksanakan. Mudah-mudahan koneksi antar materi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dan bahagia.